Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, gue Deden Mulyana dan ini adalah video pertama gue di channel YouTube gue, yaitu Deden Mulyana Channel. Dan kali ini gue akan mencoba untuk mengajak teman-teman semua belajar mengenai atau mereview sebuah buku yang berjudul Jerome Become a Genius. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Eran Katz, dan Eran Katz ini adalah seorang Yahudi yang memiliki tingkat kecerdasan yang sangat luar biasa. Bahkan dia dianggap sebagai orang yang paling cerdas. Dan Eran Katz ini, dia adalah pemegang Guinness Book of World Record sebagai orang yang mampu mengingat banyak hal dengan kecepatan super tinggi. Tentu apa yang dia tuliskan di sini akan sangat menarik sekali untuk kita review, yaitu mengenai rahasia kecerdasan orang Yahudi. Bagaimana kita bisa mempelajari kecerdasan dari mereka. Memang di dalam Islam, di dalam kitab Al-Quran disebutkan bahwa mereka ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan umat atau kaum yang lainnya. Atau mereka dilebihkan oleh Tuhan dibandingkan dengan kaum atau umat yang lainnya. Akan tetapi, apakah kecerdasan yang mereka miliki itu betul-betul mereka dapatkan dari semenjak mereka lahir, dari keturunan mereka misalnya, dari keluarga mereka, ataukah sebenarnya ada hal lain dari itu semua yang menyebabkan mereka ini menjadi orang cerdas? Dan tentu saja kita semua mengenal orang-orang Yahudi seperti Mark Zuckerberg yang seorang pendiri dari Facebook, kemudian juga ada Larry Page dari Google, kemudian juga ada George Soros, seorang pebisnis ternama. Kita mengenal mereka dan mereka adalah leaders atau pemimpin dalam bidangnya masing-masing. Nah, di buku ini diungkapkan bagaimana sih kenapa mereka bisa cerdas dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi buku ini diawali dengan sebuah fakta-fakta yang sangat menarik mengenai kecerdasan orang Yahudi dianggap cerdas. Karena fakta membuktikan bahwa mereka ini mendominasi di dalam berbagai bidang. Seperti contohnya adalah pada abad pertengahan, sekitar 17,6% ilmuwan itu adalah orang Yahudi. Kemudian dalam buku ini disebutkan fakta-fakta juga bahwa 24% mahasiswa di Harvard University adalah orang Yahudi. Kemudian sepertiga jutawan di Amerika itu juga adalah orang Yahudi. Dan 20% profesor di universitas ternama di Amerika adalah orang Yahudi. Jadi di sini disebutkan sebuah fakta bahwa memang mereka itu adalah kaum yang cerdas dan mereka memimpin di dalam bidang mereka masing-masing. Akan tetapi di dalam buku ini sangat menarik sekali. Ternyata kecerdasan mereka itu bukan berasal begitu saja dari mereka lahir, tetapi ternyata dibangun melalui sebuah hal yang bernama budaya. Jadi kecerdasan mereka itu dibentuk dengan budaya yang sudah mereka jalani selama bertahun-tahun. Dan budayanya itu apa saja? Di dalam buku ini disebutkan bahwa yang pertama adalah pada saat ibu hamil. Jadi ketika seorang Yahudi mengetahui bahwa mereka hamil, ibu ini mengetahui dirinya hamil, dia akan aktif. Yang pertama adalah dia akan berusaha aktif untuk membaca, kemudian juga aktif untuk melakukan aktivitas seperti bermain piano, mengerjakan soal-soal matematika. Mereka tidak cenderung untuk diam ataupun bermalas-malasan. Kemudian juga mereka akan mengkonsumsi makanan-makanan yang baik dan bergizi seperti minyak ikan salmon ataupun kacang-kacangan. Dan yang kedua, budaya yang kedua mengenai makanan. Jadi ada sebuah jokes ya atau lelucon di buku ini bahwa rahasia kecerdasan orang Yahudi itu karena mereka tidak memakan kepala ikan. Dan itu memang benar bahwa kepala ikan itu mengandung banyak racun yang tidak baik untuk tubuh
ataupun otak kita. Karena itu mereka selalu menghindari untuk tidak makan kepala ikan. Kemudian dalam budaya mereka makan, ketika tersaji antara nasi dan buah, mereka akan mendahulukan untuk makan buah dibandingkan dengan makan nasi. Hal ini berbanding terbalik dengan kebiasaan atau budaya yang ada di kita. Biasanya kita akan makan nasi terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan makan buah. Yang ketiga, budaya yang mereka kembangkan adalah mereka cenderung memilih tinggal untuk di daerah perkotaan. Dan semua orang Yahudi dimanapun mereka berada, di negara manapun mereka berada, mereka akan memilih tinggal di daerah perkotaan. Hal ini mungkin akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, kebiasaan, dan juga habit yang akan mereka kembangkan. Dan menurut mereka bahwa orang-orang yang tinggal di kota itu akan jauh lebih cerdas dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah pedesaan. Ya, kemudian yang keempat masih di dalam buku ini disebutkan budaya dalam hal sekolah. Sekolah di mereka sangat berbeda budayanya dengan sekolah yang ada di negara-negara lain. Seperti di Indonesia sangat berbeda. Di sana, di sekolah mereka yang disebut dengan dalam buku ini dengan sebutan yeshiva. Jadi pada saat seorang anak Yahudi itu menginjak usia anak-anak, dia masuk sekolah, dia akan dipilihkan seorang partner untuk dia belajar. Partner ini akan menjadi lawan dia belajar, lawan dia untuk berdebat, dan lawan dia untuk mempelajari tentang keilmuan. Dan partnernya ini disebutkan di dalam buku ini dengan sebutan Hefruta. Jadi ketika seorang anak dia masuk sekolah, dia akan dipilihkan Hefrutahnya masing-masing. Dan mereka ini sampai dengan usia dewasa akan terus dipasangkan untuk belajar. Ketika mereka memasuki usia dewasa, mereka bebas memilih Hefrutah mereka masing-masing. Mereka akan belajar untuk berdebat di ruang yang sangat berisik sehingga mereka mampu untuk bersuara dan mampu untuk menyampaikan pendapat mereka. Budaya yang kelima adalah dalam hal membaca. Jadi orang Yahudi itu memiliki kebiasaan membaca yang sangat unik. Biasanya kalau kita itu membaca cenderung untuk diam, ya di kursi atau di belakang meja. Tapi mereka ini berbeda. Pada saat mereka membaca, mereka itu akan bergerak. Jadi membaca sambil berjalan. Kemudian mereka tidak diam, tapi mereka membacakan melalui mulut mereka, mengeluarkan suara apa yang mereka bacakan. Dan hal ini diyakini oleh mereka akan sangat berpengaruh terhadap otak. Karena pada saat itu akan ada dua indera yang bekerja, yaitu mata dan juga telinga. Dan hal ini diyakini oleh mereka akan mampu diserap oleh otak. Kemudian sebelum mereka membaca, biasanya mereka akan melakukan aktivitas semacam jungkir balik. Seperti kalau misalkan di dalam sholat itu seperti posisi sujud. Jadi pada saat itu mereka berusaha untuk mengalirkan darah di dalam tubuh ke dalam otak. Sehingga otak akan lebih fresh dan mampu untuk fokus, konsentrasi, dan mampu untuk mengingat banyak hal. Budaya yang keenam adalah dalam hal menulis. Biasanya ketika seseorang itu menulis, dia akan menuliskan di dalam misalkan ini ya, di dalam satu halaman ini full dari mulai sebelah kanan ke sebelah kiri. Tetapi orang Yahudi berbeda. Mereka menemukan teknik menulis yang mampu membuat otak itu mampu mengingat. Dan teknik ini mereka dapatkan dari tulisan di dalam Alkitab mereka, yaitu Taurat. Jadi ketika mereka menulis di dalam satu halaman ini, mereka akan membagi dua. Jadi di sini akan ditarik garis, kemudian mereka hanya akan menulis dari samping sini sampai dengan posisi tengah. Ini jadi akan menjadi halaman 1 dan sebelah
kirinya akan menjadi halaman 2. Hal ini bertujuan untuk mata agar tetap fokus dan tidak bergerak ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jadi mata akan fokus pada satu titik. Hal itu akan mampu membuat otak lebih mengingat hal-hal yang dibaca. Dan yang terakhir, budaya yang terakhir yang mereka kembangkan, budaya yang ketujuh, bahwa rahasia kecerdasan itu ternyata, dan ini sangat mengagetkan saya, bahwa rahasia kecerdasan terbesar itu adalah kebahagiaan keluarga. Jadi di dalam buku ini diceritakan tentang seorang anak remaja yang bernama Jerome, yang bisa dibilang dia itu biasa-biasa aja. Dia tidak cerdas tapi juga tidak terlalu bodoh. Nah, di sini dia diajarkan oleh dua orang temannya yang bernama Eran Katz dan juga Itamar mengenai rahasia kecerdasan orang Yahudi. Dia banyak belajar dan pada akhirnya dia bisa menggapai apa yang dia inginkan. Dia sukses dalam hidupnya dan sukses dalam berbisnis. Dan semua itu dia raih setelah dia menikah dengan gadis pujaannya yang bernama Lisa. Jadi si Eran Katz ini di bagian akhir ini dia menuliskan bahwa ternyata rahasia kecerdasan itu sangat dipengaruhi dengan kebahagiaan hidup keluarga. Mungkin hal ini juga bisa kita lihat, bisa kita saksikan di dalam lingkungan hidup kita sehari-hari. Rata-rata orang yang hidup keluarganya bahagia, dia akan cenderung lebih cerdas dalam hal apapun, baik itu dalam hal sekolah, pendidikan, ataupun dalam hal pekerjaan. Well, itulah tadi mengenai apa yang sudah sedikit saya review dari buku yang berjudul Jerome Become a Genius. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mari kita belajar bersama-sama, karena ada sebuah pepatah mengatakan, the more that you read, the more that you know. And the more that you learn, the more flash that you will go. Oke, gue Deden Mulyana. Sekian yang bisa gue sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.